Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Elisa Sinaga dari Puskesmas Sleman. Kami diminta oleh pihak sekolah untuk menyampaikan materi pengenalan COVID-19 pada siswa baru di sekolah ini. Beberapa topik yang akan kami sampaikan pada saat ini. Yang pertama adalah pengertian dari COVID-19, kemudian tanda dan gejala yang muncul pada orang yang terkena COVID-19, kemudian bagaimana cara penularan penyakit tersebut. Yang berikutnya kami akan menyampaikan bagaimana penanganannya atau pengobatannya, dan kemudian bagaimana pencegahannya. Kita mulai dengan apa sebenarnya COVID-19 itu. COVID-19 itu merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang disingkat menjadi SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang sebelumnya tidak pernah menginfeksi manusia. Artinya virus ini sebenarnya sudah ada tetapi tidak di lingkungan manusia. Virus ini umum didapatkan pada binatang. Dalam 10-15 terakhir ini memang sering atau beberapa kali ditemukan penyakit baru yang menyerang manusia yang sebelumnya virus itu beredar atau menginfeksi hewan atau binatang. Salah satunya adalah tipe virus H5N1, H1N1 yang menyebabkan penyakit saluran nafas berat yang dulu disebut dengan SARS atau MERS-CoV. Khusus untuk kejadian COVID-19 ini, itu sedikit kami menyampaikan sejarahnya. Yang pertama adalah ketika ditemukan adanya kasus pneumonia atau radang paru-paru yang tidak diketahui penyebabnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Dan penyakit pneumonia ini, radang paru-paru ini dengan cepat menyebar. Lalu pada tanggal 7 Januari tahun 2020, seminggu kemudian setelah dilaporkan kasus pneumonia ini, Cina mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Coronavirus ini adalah kelompok dari virus, pengelompokan virus disebut dengan coronavirus. Baru kemudian pada tanggal 30 Januari, WHO atau Badan Kesehatan Internasional menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Pada bulan Maret, 3 bulan kemudian baru WHO menetapkan itu sebagai pandemi. Pandemi itu artinya penyakit yang sudah menginfeksi secara luas di seluruh dunia. Tidak lagi pada daerah tertentu, tapi sudah di berbagai negara di seluruh dunia. Kondisi yang terakhir, ini data pada tanggal 2 Juli tahun 2020 ini, kasus positif yang ditemukan di seluruh dunia ini sudah ada 182 juta lebih. Dengan kematian 3,9 juta, hampir 4 juta. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Di Indonesia kasusnya
sampai tanggal 2 Juli kemarin sudah sebanyak 2.256.000 dengan angka kematian 60.000 lebih. Dan kejadian ini, penyebaran virus corona ini berkembang sedemikian cepat, bahkan setiap jam dilaporkan kasus terus bertambah dan semakin meluas di berbagai negara. Ini adalah gambaran grafik yang atas, ini gambaran dari jumlah kasus di Asia Tenggara, karena Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara, maka saya coba mengambil gambaran kasusnya. Grafik ini menunjukkan mulai dari awal kejadian di Asia itu pada bulan Maret 2020 sampai kemudian Juli tahun 2021 tampak adanya puncak-puncak kejadian. Ini pada bulan September, kemudian yang sekarang ini pada tahun 2021, mulai bulan Mei, Juni itu terjadi peningkatan kasus. Kalau kita ingat, kasus yang paling banyak itu adalah di India. Kita masih ingat mungkin beritanya beberapa bulan yang lalu, India merebak dengan kasus COVID yang sangat tinggi. Nah, untuk grafik yang kedua yang di bawah, ini adalah gambaran di Indonesia. Khusus di Indonesia, ini gambaran kasusnya terus meningkat, di mana puncaknya ada dua puncak. Yang pertama adalah pada sekitar bulan Februari tahun 2020, kemudian sekarang pada bulan Juli tahun 2021 masih terus meningkat. Biasanya kasus peningkatan itu terjadi ketika ada liburan, ya, liburan. Beberapa saat setelah liburan itu kemudian akan terjadi peningkatan kasus. Nah, sebenarnya coronavirus itu sendiri apa? Coronavirus itu merupakan virus RNA. Jadi virus itu biasanya ada dua kelompok besar, virus RNA dan virus DNA. Nah, yang coronavirus ini adalah virus RNA strain tunggal, berkapsul, tidak bersegmen. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, virus ini merupakan virus zoonotik atau virus yang pada umumnya hidup di badan binatang atau hewan. Kemudian sekarang ini menular kepada manusia. Ini mungkin gambaran lukisannya, bentuk dari virus tersebut kalau diperbesar seperti ini. Nah, ada satu protein dari virus ini yang bentuknya bulat, spike glycoprotein atau protein S disebut ini. Ini merupakan protein yang kemudian akan membantu virus ini menempel di sel dari tubuh manusia. Nah, ini yang membuat dia kemudian mudah menempel ke tubuh kita kalau menginfeksi manusia. Lalu apa tanda dan gejala yang sering muncul ketika ada seseorang terinfeksi? Pada umumnya gejalanya itu hampir sama dengan batuk pilek biasa. Kalau kita influenza itu ada gejalanya mirip. Ada demam, panas, ya dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian ada batuk, ada pilek, sakit tenggorokan, lemah, lesu, badannya sakit-sakit semua, lalu kemudian timbul sesak napas. Dan yang berikutnya juga bisa menimbulkan diare. Bagaimana dengan rantai penularan dari virus
corona ini atau penyakit COVID-19 ini. Ada 6 faktor yang membantu rantai penularan ini terjadi. Yang pertama saya mulai dengan harus ada agen infeksi, harus ada virusnya. Ketika ada virus, kemudian masuk ke reservoir atau tempat dia untuk berkumpul, biasanya adalah di saluran nafas bagian atas. Lewat hidung atau lewat mulut, lalu tinggal di saluran nafas atas kita. Kemudian virus itu bisa keluar dari tubuh orang yang sudah terinfeksi itu lewat 2 jalur, yaitu lewat hidung dan lewat mulut. Dengan cara seperti apa? Dengan cara batuk, lewat bersin, lewat berbicara dengan keras, itu akan menimbulkan percikan, menimbulkan droplet, percikan di mana di dalam percikan air ludah ini terdapat virusnya. Itu metode transmisinya. Nah, tempat masuknya sendiri kepada tubuh seseorang lewat 3 lokasi. Yang pertama adalah lewat mulut, yang kedua lewat hidung, yang ketiga lewat mata. Kenapa dari 3 lokasi ini? Karena ketiga lokasi ini memiliki mukosa atau jaringan tipis yang banyak pembuluh darahnya. Kalau kita mau melihat, kalau kita meraba di bibir bagian dalam kita, itu ada lapisan tipis kulit yang basah selalu, itu disebut dengan mukosa. Demikian juga di dalam hidung kita, itu ada mukosanya, bagian yang selalu basah. Demikian juga di mata kita, kelopak mata bagian dalam itu kalau kita balik kelopak mata kita, kita melihat ada bagian tipis, kulit tipis yang kemerahan karena banyak pembuluh darahnya, itu adalah tempat-tempat masuknya virus. Ini sangat berhubungan nanti dengan kemudian cara bagaimana untuk menghindarinya adalah menggunakan masker. Nah, kemudian faktor yang terakhir adalah faktor yang keenam, penjamu yang rentan. Artinya, orang yang diinfeksi itu kalau memiliki stamina, daya tahan tubuh yang kurang dan rendah, bisa jadi oleh karena usianya yang sudah tua, bisa jadi oleh karena memiliki penyakit yang lain, yang menurunkan staminanya, maka itu adalah sasaran yang sangat besar kemungkinannya untuk terinfeksi oleh virus ini. Jadi rantai penularannya seperti yang tadi saya sampaikan. Menularnya tadi lewat apa? Yang pertama tadi lewat droplet atau lewat percikan air ludah waktu kita batuk atau waktu kita bersin atau waktu kita berbicara. Nah, bagaimana supaya droplet ini tidak sampai keluar dari mulut atau hidung penderita COVID ini? Maka diminta untuk selalu menggunakan masker. Nah, ketika seseorang yang menggunakan masker, baik ketika batuk atau bersin atau berbicara, maka dropletnya tidak akan keluar. Cara penularan yang lain adalah dengan kontak erat. Kenapa kontak erat itu dikategorikan bisa menularkan? Padahal tangan kita sebenarnya kan bukan menjadi tempat masuknya virus. Tetapi perlu kita ingat bahwa tangan kita ini sering sekali kita gunakan untuk mengucek-ngucek mata, untuk kemudian memasukkan makanan ke mulut, sehingga kalau tangan kita tidak bersih,
atau tangan kita terkontaminasi, maka itu bisa kemudian menjadi penularan kepada diri kita sendiri. Nah, saat ini bersalaman itu diusahakan untuk tidak dilakukan lagi. Boleh dengan cara namaste, mungkin kalau ketemu dengan orang ingin menyampaikan salam, tapi tidak kontak lagi. Karena kita tidak tahu bahwa teman yang misalnya yang bersalaman dengan kita itu, apakah tangannya bersih atau tidak. Setiap kali kita bersalaman, kalau memang di suatu kondisi memang tidak bisa dihindari, maka selalu bersihkan tangan dengan cuci tangan atau dengan hand sanitizer. Nah, cara penular yang lain adalah dengan menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Ini perlu kita perhatikan kalau kita misalnya berada pada tempat-tempat publik, tempat-tempat yang didatangi oleh banyak orang, maka benda-benda yang ada di sana sangat mungkin sekali sudah terkontaminasi dengan virus corona ini. Maka setiap kali kita memegang benda itu, terutama benda-benda yang memang sering sekali dipegang oleh orang, seperti gagang pintu, baik pintu ruangan, pintu kamar mandi, dan seterusnya, itu kita harus segera melakukan cuci tangan. Nah, penanganan apa yang dilakukan kalau ada seseorang yang terinfeksi virus corona ini? Kalau ada orang terinfeksi, maka ada kemungkinan orang tersebut hanya pemeriksaan laboratoriumnya yang mengatakan dia terinfeksi atau positif, tetapi tanpa gejala. Tidak ada gejala yang dirasakan, tidak demam, tidak batuk, tidak pilek, tidak sesak napas. Maka orang tersebut diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 10-14 hari. Isolasi mandiri artinya benar-benar memisahkan diri dari orang di sekitarnya. Nah, kalau yang positif tadi bergejala ringan, ada gejala demamnya dengan batuk sedikit, ada pileknya, itu juga diminta untuk melakukan isolasi mandiri, boleh di rumah sendiri, boleh di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, dengan mengkonsumsi obat-obat sesuai dengan gejalanya. Kalau demam, diberikan paracetamol. Kalau batuk, diberikan obat batuk, dan seterusnya. Nah, kalau orang yang positif tadi bergejala sedang, artinya di samping ada demam, batuk pilek, mungkin sudah mulai mengalami sesak, maka perlu dirujuk ke rumah sakit untuk dirawat di rumah sakit. Nanti obat-obatan akan diperoleh dari rumah sakit. Untuk mereka yang positif dan langsung bergejala berat, maka itu harus dikirim atau dirujuk ke rumah sakit yang mampu menangani dan memiliki fasilitas untuk kasus-kasus yang berat. Contoh kasus yang berat adalah kalau disertai dengan sesak napas yang berat dan saturasi oksigennya yang rendah. Nah, bagaimana dengan cara pencegahannya? Pencegahannya sebenarnya mudah, tetapi butuh komitmen. Yang pertama, kita diminta untuk selalu menggunakan masker, terutama ketika kita bepergian, keluar dari rumah. Bepergian kemanapun, bahkan ke warung yang dekat rumah pun kita harus menggunakan masker. Dan gunakanlah masker dengan benar. Masker tidak harus masker bedah. Masker kain pun sekarang cukup untuk digunakan sehari-hari. Yang kedua adalah dengan cara mencuci tangan selalu. Setiap kali kita menyentuh benda yang
menurut kita memang ada kemungkinan terkontaminasi, kita harus selalu cuci tangan. Ketika pulang dari perjalanan dari luar rumah, kita masuk ke rumah, kita harus selalu cuci tangan dan gunakan sabun. Gunakan sabun. Kalau tidak, boleh menggunakan hand sanitizer atau cairan pembersih lainnya. Lalu ketika kita berada di luar rumah, usahakan untuk selalu menjaga jarak. Kenapa perlu menjaga jarak? Karena tadi saya sampaikan bahwa cara penularan dari virus corona ini salah satunya adalah dengan batuk atau lewat droplet yang terpercik keluar ketika seseorang itu batuk atau bersin. Jarak dari percikan itu berkisar, kalau orang batuk keras, biasanya percikannya itu bisa berjarak sampai 1 atau 1,5 meter. Nah, karena itu supaya kalau ada orang di sekitar kita yang batuk tidak menggunakan masker, maka kita perlu menjaga dengan menjaga jarak. Yang berikutnya kita usahakan di rumah saja, kalau memang tidak penting sekali, tidak perlu keluar rumah. Bahkan sekarang perkantoran itu sudah memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk work from home, jadi kerja dari rumah. Kemudian anak-anak sekolah, mungkin adik-adik siswa bisa merasakan bahwa sekarang sekolahnya dari rumah, itu demi untuk menghindari kumpul-kumpul, menghindari kerumunan. Lalu lakukanlah aktivitas fisik, olahraga yang tidak perlu rame-rame, olahraga sendiri, boleh lari, boleh jogging, boleh senam, yang kira-kira tidak berkerumun juga. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, dan yang berikutnya lagi adalah rutin untuk mandi, membersihkan badan. Dan yang terakhir ini sekarang sudah ada vaksinasi, bahkan sekarang sudah masuk tahap ketiga di mana masyarakat yang berusia 18 tahun ke atas sudah bisa divaksin. Yang terbaru, anak-anak berusia 12 tahun ke atas juga sudah bisa divaksin. Kita perlu juga memperhatikan bagaimana sebenarnya mencuci tangan yang benar. Ada 6 langkah cuci tangan yang benar. Yaitu yang pertama dengan membasahi tangan, mengambil sabun, kemudian meratakan sabun tersebut, lalu menggosok punggung tangan, menggosok sela-sela jari, menggosok punggung kedua jari, menggosok ibu jari, jempol jari, bergantian kiri dan kanan, dan menggosok ujung jari. Dengan harapan tidak ada lagi bagian dari tangan yang tidak terkena dengan sabun. 6 langkah mencuci tangan ini harus kita biasakan di rumah atau setiap kali kita mencuci tangan. Saya juga ingin menjelaskan bagaimana menggunakan masker yang benar, bahwa masker itu digunakan dengan benar, yaitu apabila menutupi mulut dan hidung. Jangan hanya menutupi mulut saja atau menutupi hidung saja, atau bahkan tidak menutupi hidung dan mulut tapi menutupi dagu. Nah, kemudian bagian atas dari masker yang berada di sekitar hidung boleh kita tekan supaya lebih rapat, tidak meninggalkan ada ruang untuk masuk udara dari luar. Setiap kali kita melepas masker, maka yang dipegang adalah talinya, jangan maskernya, karena ada kemungkinan maskernya sudah terkontaminasi, nanti tangan kita kemudian terkontaminasi lewat masker tersebut. Setiap kali kita mengganti masker, maka usahakan untuk mencuci tangan. Nah, prinsip penanggulangan sekarang ini di masyarakat adalah setiap kali ada kasus, maka perlu dilakukan tracing. Tracing itu artinya pelacakan.
Kalau puskesmas itu mendapat laporan ada kasus positif, maka kami akan melakukan pelacakan siapa saja yang sudah berkontak atau berhubungan dengan si penderita tersebut 2 hari sebelum menunjukkan gejala sampai kemudian hasil positif tadi dikeluarkan. Hasil tracingan ini kemudian nanti akan ditemukan ada sekitar mungkin beberapa orang yang teman kantor atau keluarga yang kemudian berkontak dengan orang yang positif tersebut, lalu kami akan melakukan testing. Kami akan tes, boleh melakukan lewat rapid antigen atau lewat rapid antibody, atau kami melakukan PCR untuk mengetahui, menemukan apakah ada positif baru yang berkontak dengan kasus positif yang pertama. Kalau sudah ditemukan lagi, kemudian kami akan melakukan treatment atau penanganan, apakah dengan isolasi mandiri di rumah atau isolasi di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah dengan pemberian obat-obatan dan seterusnya. Itu sekilas gambaran dari penjelasan kami tentang COVID-19. Mari kita bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan dengan tepat agar masyarakat hidup sehat dan Indonesia kuat. Terima kasih.